Hai, namaku Nisa, umurku 14 tahun, dan aku sekarang duduk di bangku SMP kelas 3 di kampungku. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana, yang serba berkecukupan. Ibuku seorang ibu rumah tangga, dan bapakku seorang petani. Dan disinilah dimulainya ceritaku. Aku masuk di salah satu sekolah menengah pertama yang ada di kampungku. Sekolah ini menjadi favorit bagi anak-anak yang ada di kampungku, dan termasuk aku. Aku memberanikan diri untuk mendaftar di sekolah ini, dan ya, aku diterima. Cerita dimulai pada saat aku mulai diterima di sekolah menengah pertama di kampungku ini. Dari zamannya sekolah dasar, aku benar-benar tidak mempunyai teman satupun. Selama 6 tahun aku sekolah di sana, tidak satupun mau berteman denganku. Aku benar-benar sendiri, dan hanya gurukulah yang mau menerimaku apa adanya. Ya, aku berbeda. Aku tidak bisa ngomong. Aku tidak bisa berkomunikasi seperti teman-temanku. Teman-temanku tidak ada yang mau memahamiku. Mereka menjauhiku, dan tidak ada yang mau berteman denganku. Jangankan berteman, tidak ada yang mau mengajakku bermain seperti teman-temanku pada umumnya. Selama 6 tahun aku benar-benar sendiri dan tidak mempunyai teman dekat seperti teman-temanku pada umumnya. Awalnya aku benar-benar terpukul dan sering nangis ketika aku sudah sampai di rumah. Ibuku selalu menenangkan pikiranku, dan ibuku adalah salah satu malaikat yang dikirim Tuhan untukku. Caraku berkomunikasi dengan ibuku adalah dengan tulisan. Aku benar-benar tidak bisa berbicara seperti pada anak pada umumnya. Namun aku bisa mendengar. Aku bisa mendengar apapun yang diucapkan oleh teman-temanku. Begitupun dengan keluargaku. Keluargaku adalah orang yang benar-benar ikhlas dan benar-benar sayang padaku. Mereka semuanya bisa menerimaku dengan baik dan bisa berkomunikasi dengan baik. Entah kenapa selama 6 tahun itu di sekolahan aku benar-benar tidak mempunyai teman, dan aku benar-benar hanya sendiri, dan hanya gurukulah yang memahami apa yang aku ucapkan. Dan cerita ini dimulai ketika aku masuk di sekolah menengah pertama di kampungku. Ketika aku memberanikan diri untuk masuk ke sekolah ini, awalnya aku berpikir 2 kali, dan awalnya aku benar-benar gak mau lagi untuk sekolah. Karena selama 6 tahun itu banyak banget teman-temanku mengejekku, menjauhiku, dan mengajak teman-temannya untuk membuliku. Aku benar-benar tidak bisa melawan dengan suaraku. Pada saat itu, aku hanya bisa menulis, aku hanya bisa menangis, dan ya, keseharianku hanya sendiri. Tidak ada yang mau berteman denganku. Dan ketika aku masuk di salah satu sekolah menengah pertama, aku menemukan 1 orang teman dan 1 orang sahabat yang benar-benar bisa menerimaku apa adanya. Ketika itu aku bertemu dengan Putri. Putri adalah salah satu orang yang bisa menerimaku, dan salah satu teman yang benar-benar bisa memahami apa yang aku ucapkan. Kali pertama kita ketemu dengan Putri, waktu itu aku menjadi satu kelompok yang pada saat itu Putri belum kenal denganku, dan aku juga belum kenal dengan Putri. Namun aku dan Putri selalu melihat satu sama lain. Entah kenapa aku merasa bahwasanya Putri ini adalah orang yang paling ikhlas, orang yang paling baik menurutku, karena matanya bisa melihat dan bisa memahami apa yang aku rasakan. Dan setelah kita melakukan MOS selama 3 hari, lalu aku mulai kenal dengan Putri, dan Putri langsung mengatakan padaku, "Apakah kamu tidak bisa berbicara?" Dan Putri adalah orang yang pertama mau ngobrol denganku pada saat itu. Dengan bahagianya, aku langsung ngomong dengan bahasa isyaratku. Namun Putri langsung terkejut karena dia tahu bahwasanya aku emang tidak bisa berbicara. Dan pada saat itu aku melihat Putri menangis di depanku, dan tiba-tiba dia langsung memelukku.
Putri adalah salah satu temanku yang benar-benar baik padaku. Dan selama 3 hari kita saling mengenal, dan Putri menjadi sahabatku. Singkat cerita, perjalanan sahabatan kita sudah mulai 1 bulan lebih. Dan aku benar-benar berterima kasih kepada Putri karena benar-benar dia menerimaku apa adanya dan benar-benar mau mendengarkan apa yang aku sampaikan. Dan aku berkomunikasi dengan baik dengan Putri, yaitu dengan tulisanku. Tulisanku dibilang bagus sama Putri. Ya, hobiku adalah menulis. Meskipun aku tidak bisa berkomunikasi dengan baik, setidaknya ada nilai jual di dalam hidupku. Dan pada saat itu aku benar-benar pengen jadi penulis yang profesional. Dan waktu itu hanya Putri yang bisa mengoreksi tulisanku. Putri menjadi sahabatku dan benar-benar mau bermain denganku. Di kelas itu ada 30 siswa, dan kecuali Putri yang membuliku. Banyak sekali kata-kata yang aku dengar, ya walaupun aku tidak bisa melawannya. Teman-temanku pada umumnya yang ada di kelas itu selalu bilang aku itu tidak bisa apa-apa, anak yang aneh, anak yang keterbelakangan mental. Dan ya, tingkah laku aku benar-benar tidak sama dengan anak-anak pada umumnya. Aku terkadang bisa diajak komunikasi dengan baik, dan terkadang aku juga gak fokus dengan dunia mereka. Ya, aku mempunyai duniaku sendiri. Namun entah kenapa Putri juga ada di duniaku. Ya, aku bahagia sekali. Dan ketika aku sahabatan dengan Putri, Putri selalu main ke rumahku. Aku kenalin sama teman-teman, aku kenalin sama orang tuaku. Ayah, ibuku, adekku, kakakku, semuanya suka sama Putri. Putri orangnya baik, cantik, putih, dan siapapun bisa dengan senang menerimanya. Putri orangnya baik, bahasanya juga baik, dan dia benar-benar sopan. Pada suatu hari, aku mengalami sesuatu kejadian yang luar biasa di sekolah. Ketika itu, aku gak sadar. Aku ngelakuin sesuatu hal yang merusak suatu benda di sekolahan. Pada saat itu, ada satu teman laki-lakiku namanya Riko. Dia selalu membuliku di kelas, selalu mengejekku, selalu mendorong-dorong kepalaku, sehingga aku marah. Dan ketika itu, aku tanpa sadar melempar Riko dengan penghapus papan tulis. Aku tidak tahu, itu bukan aku yang ngelakuin. Duniaku berbeda dengan dunia mereka. Ketika aku mau berceritakan ini kepada mereka, mereka pasti tidak percaya bahwasanya aku juga mempunyai dunia lain tidak seperti mereka. Dan pada saat itu hanya Putri yang bisa menenangkan pikiranku. Putri lalu merangkulku, Putri lalu membawaku keluar. Dan pada saat itu aku melihat mata Riko berdarah. Dan ya, aku kena marah sama orang tuaku. Ibuku marah besar dan bapakku juga marah besar samaku. Lalu aku mengurung diri di kamar selama 1 hari dan tidak mau berkomunikasi sama siapapun di dalam rumah itu. Ibuku sempat menangis, aku mendengarnya dari dalam kamar. Dan tiba-tiba Putri datang ke rumahku. Lalu Putri meminta izin sama orang tuaku untuk masuk ke kamarku. Putri mengetuk pintu kamar, lalu aku mengizinkannya masuk. Entah apa dan entah kenapa, aku mengizinkan Putri masuk ke kamarku. Dan pada saat itu, hanya Putri yang mengerti dengan apa yang aku rasakan. Lalu aku menceritakan dengan bahasa isyaratku kepada Putri, dan Putri hanya bisa mengangguk dan tersenyum, lalu memeluk tubuhku. Dia benar-benar sahabat terbaikku.